Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Mizadi Putri dengan NIM 210533157. Saya akan menjelaskan materi tentang teori ekonomi klasik yang dicetus oleh Adam Smith. Adam Smith mengemukakan teori bahwa mekanisme pencapaian tingkat kemakmuran dapat tercapai melalui kekuatan tangan yang tak terlihat atau dikenal dengan sebutan invisible hand, yaitu tanpa adanya campur tangan dari pemerintah, di mana mekanisme pasar akan menjadi alat alokasi sumber daya yang efisien. Ada dua teori ekonomi klasik Adam Smith ini yang dicetuskan, yakni teori pembangunan ekonomi dan teori pertumbuhan ekonomi. Kedua sistem kapitalis ini dapat diartikan sebagai kebebasan pelaku usaha di mana pemerintah tidak ikut campur dalam perekonomian. Selanjutnya, pada teori ekonomi klasik Adam Smith ini ada beberapa tokoh. Yang pertama, yang salah satunya yaitu tokoh dari Jean-Baptiste Say. Jean-Baptiste Say ini adalah tokoh ekonomi penting Prancis yang lahir di Lyon, Prancis pada tahun 1767. Tahun 1799 ia menjadi anggota Tribunat Napoleon, di mana saat itu Napoleon merupakan diktator yang asuh kekuasaan. Tahun 1806 terbit karya Say yang berjudul A Treatise on Political Economy or the Production, Distribution, dan Computation of Wealth. Selanjutnya, pada teori Jean-Baptiste Say ini dibantah oleh teori Keynes. Dalam ekonomi klasik, hukum Say ini atau hukum pasar merupakan klaim bahwa produksi suatu produk menciptakan permintaan untuk produk lain dengan menyediakan sesuatu yang bernilai yang dapat ditukar dengan produk lain tersebut. Jadi, produksi adalah sumber permintaan dalam karya utamanya tadi. Jean-Baptiste Say ini menulis sebuah produk tidak segera dibuat. Daripada itu, sejak saat itu menyediakan pasar untuk produk lain secara penuh, sejauh mana nilainya sendiri. Dan juga karena masing-masing dari kita hanya dapat membeli produksi orang lain dengan produksinya sendiri, karena nilai yang dapat kita beli sama dengan nilai yang dapat kita hasilkan. Semakin banyak orang dapat memproduksi, semakin banyak yang akan mereka beli. Selanjutnya, hukum Say ini telah menjadi salah satu doktrin utama yang digunakan untuk mendukung keyakinan laissez-faire bahwa ekonomi kapitalis secara alami akan cenderung menuju lapangan kerja penuh dan kemakmuran tanpa campur tangan pemerintah. Selama bertahun-tahun, setidaknya dua keberatan terhadap hukum Say yang telah diajukan oleh Jean-Baptiste Say ini. Yang pertama, kekenyangan umum memang terjadi, terutama selama resesi dan depresi. Yang kedua, agen ekonomi dapat secara kolektif memilih untuk meningkatkan jumlah tabungan yang mereka nilai, sehingga mengurangi permintaan tetapi tidak mengurangi penawaran. Hukum Say ini telah diterima secara umum sepanjang abad ke-19 meskipun dimodifikasi untuk memasukkan gagasan siklus booming and bust selama depresi hebat di seluruh dunia tahun 1930-an. Teori-teori ekonomi Keynesian ini membantah kesimpulan Say. Para ahli tidak setuju pada pernyataan apakah Say pertama kali menyatakan prinsip tersebut. Ini ada asumsi dan kritik dari hukum lain terhadap hukum Jean-Baptiste Say ini. Hukum Say tidak menyatakan bahwa sesuai dengan rumusan Keynesian, penawaran menciptakan permintaannya sendiri, juga tidak didasarkan pada gagasan bahwa segala sesuatu yang disimpan akan ditukar. Sebaliknya, Say berusaha menyangkal gagasan bahwa produksi dan lapangan kerja dibatasi oleh konsumsi yang rendah. Jadi hukum Say ini dalam konsep aslinya tidak secara intrinsik terkait atau secara logis bergantung pada netralitas uang, atau seperti yang dituduhkan oleh mereka yang tidak setuju dengannya. Hukum Say juga menyatakan bahwa dalam ekonomi pasar, barang dan jasa diproduksi untuk dipertukarkan dengan barang dan jasa lain, mengganda lapangan kerja. Karena itu,
muncul dari produksi dan bukan pertukaran saja, dan bahwa dalam proses tersebut tingkat pendapatan real yang cukup diciptakan untuk kembali seluruh output perekonomian. Karena disangkal bahwa alat konsumsi ini terbatas termini oleh tingkat produksi, artinya berkenaan dengan pertukaran produk dalam suatu pembagian kerja, total penawaran barang dan jasa dalam ekonomi pasar akan sama dengan total permintaan yang diperoleh dari konsumsi selama periode waktu tertentu. Dalam istilah modern, kekenyangan umum tidak bisa ada, meskipun mungkin ada ketidakseimbangan lokal dengan kelebihan di beberapa pasar diimbangi oleh kekurangan di pasar lain. Itulah tadi asumsi dan kritik. Selanjutnya, dalam interpretasi Keynesian, asumsi hukum C adalah yang pertama, modal uang barter, produk dibayar dengan produk. Harga fleksibel, yaitu semua harga dapat dengan cepat menyesuaikan ke atas atau ke bawah. Yang ketiga, tidak ada campur tangan pemerintah. Di asumsi ini, hukum C menyeratkan bahwa tidak mungkin ada kekenyangan umum sehingga keadaan persisten tidak dapat ada di mana permintaan umumnya kurang dari kapasitas produktif dan hasil pengangguran yang tinggi. Oleh karena itu, Keynesian berpendapat bahwa depresi hebat menunjukkan bahwa hukum C ini tidak benar. Selanjutnya, menolak asumsi teori hukum Jean-Baptiste C ini. Yang pertama, sirkuit dan beberapa pasca Keynesian ini membantah model barter uang dengan alasan bahwa uang ini secara fundamental berbeda dari komoditas dan bahwa gelombang kredit dapat dan memang menyebabkan depresi, khususnya utang tidak berubah karena ekonomi telah berubah. Keynes berpendapat bahwa harga tidak fleksibel. Misalnya, pekerja tidak boleh mengambil pemotongan gaji jika hasilnya adalah kelaparan. Yang kedua, Keynes berpendapat bahwa harga tidak fleksibel. Misalnya, pekerja tidak boleh mengambil potongan gaji jika hasilnya ada kelaparan. Yang ketiga, ekonomi laissez-faire berpendapat bahwa intervensi pemerintah adalah penyebab krisis ekonomi, dan jika dibiarkan, pasar akan menyesuaikan diri secara efisien. Adapun implikasi bahwa dislokasi tidak dapat menyebabkan pengangguran terus-menerus. Beberapa teori siklus ekonomi menerima hukum C dan berusaha menjelaskan pengangguran yang tinggi dengan cara lain dengan mempertimbangkan permintaan tenaga kerja yang tertekan sebagai bentuk dislokasi lokal. Misalnya, pendukung teori siklus bisnis nyata berpendapat bahwa guncangan nyata menyebabkan resesi dan bahwa pasar merespon secara efisien guncangan ekonomi nyata ini. Namun, dalam ekonomi klasik tidak ada alasan untuk keruntuhan seperti itu untuk bertahan. Dalam pandangan ini, depresi yang terus-menerus seperti yang terjadi pada tahun 1930-an tidak mungkin terjadi di pasar bebas yang diatur menurut prinsip-prinsip laissez-faire. Fleksibilitas pasar di bawah laissez-faire ini memungkinkan harga, upah, dan suku bunga untuk menyesuaikan untuk menghapus semua kelebihan pasokan dan permintaan. Namun karena semua ekonomi merupakan campuran dari elemen regulasi dan pasar bebas, prinsip laissez-faire ini yang membutuhkan lingkungan pasar yang bebas tidak dapat menyesuaikan secara efektif terhadap kelebihan penawaran dan permintaan. Sekian, itu saja teori yang dibantah, teori Jean-Baptiste C ini yang dibantah oleh teori Keynes ini. Sekian materi yang saya dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.